Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan saya Nuri Ayunintias Kusmasuti. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai peran perawat dalam promosi kesehatan. Jadi kita hari ini akan belajar bersama-sama tentang berbagai macam peran perawat, tapi kita yang lebih utama adalah membahas mengenai peran perawat dalam promosi kesehatan. Jadi, melakukan kuratif dan juga rehabilitatif, perawat bersama dengan tenaga-tenaga kesehatan lainnya juga mempunyai andil ya dalam upaya promosi kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan, ada beberapa pengertian terkait dengan perawat. Yaitu yang pertama adalah keperawatan. Keperawatan itu adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan sehat maupun keadaan sakit. Jadi, kalau definisi dari keperawatan itu yang dipegang adalah kegiatannya, kegiatan dalam pemberian asuhan. Kemudian, kalau pengertian dari perawat itu adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun luar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, kalau perawat itu adalah orangnya. Kemudian, pelayanan keperawatan. Pelayanan keperawatan itu adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian yang integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan yang ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik mereka yang sehat maupun mereka yang sakit. Jadi kalau pelayanan keperawatan itu adalah bentuk pelayanannya ya, bentuk pelayanan yang profesional. Kemudian untuk praktek keperawatan itu adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh perawat dalam bentuk asuhan keperawatan. Untuk peran perawat secara umum itu ada 5. Yang pertama adalah care provider atau pemberi asuhan. Kemudian yang kedua adalah manajer dan community leader atau pemimpin komunitas. Kemudian yang ketiga adalah edukator, yang keempat advocate atau pembela, dan yang kelima adalah researcher. Baik, kita akan bahas satu persatu ya. Nah, ini yang pertama adalah perawat sebagai care provider atau pemberi asuhan. Jadi dalam memberikan pelayanan berupa asuhan keperawatan, perawat itu dituntut untuk menerapkan keterampilan berpikir kritis dan pendekatan sistem untuk penyelesaian masalah-masalah yang ada di masyarakat, serta pembuat keputusan keperawatan dalam konteks pemberian asuhan keperawatan komprehensif dan juga holistik berlandaskan pada aspek etik dan legal. Kemudian peran kedua adalah manager and community leader atau pemimpin komunitas. Jadi perawat dalam menjalankan perannya sebagai perawat itu terkadang dapat menjalankan perannya sebagai kepemimpinan baik di komunitas profesi maupun pada komunitas sosial, dan juga dapat menerapkan kepemimpinan dan manajemen keperawatan dalam pemberian asuhan keperawatan kepada pasien atau kepada klien. Yang ketiga, peran perawat sebagai edukator. Jadi perawat itu juga dapat menjalankan perannya sebagai perawat klinis, perawat komunitas maupun individu. Perawat harus juga mampu untuk berperan sebagai pendidik klien dan juga keluarga yang menjadi
tanggung jawabnya. Jadi tidak hanya berperan dalam prakteknya saja, dalam medisnya saja, namun juga perawat bisa berperan dalam dunia pendidikan. Kemudian yang keempat adalah advocate atau pembela. Dalam menjalankan perannya sebagai perawat, itu perawat diharapkan dapat mengadvokasi atau memberikan pembelaan dan juga perlindungan kepada pasien ataupun kepada komunitas sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya dan juga kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh perawat. Dan yang kelima, yang terakhir, peran perawat sebagai researcher atau peneliti ya. Nah, dengan berbagai kompetensi, dengan berbagai kemampuan intelektualnya, perawat itu diharapkan juga mampu untuk melakukan penelitian-penelitian yang sederhana di bidang keperawatan tentunya ya, dengan cara menumbuhkan ide dan juga rasa keingintahuannya serta mencari jawaban-jawaban terhadap fenomena-fenomena yang terjadi pada klien di komunitas maupun pasiennya di klinis ya. Harapannya perawat itu sebagai researcher di sini adalah hasil kajian dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan, yang akan dilakukan oleh perawat, nantinya itu dapat membantu untuk mewujudkan evidence-based nursing practice atau ABNP. Nah, itu adalah peran perawat secara umum. Nah, perawat itu juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat ya, sesuai dengan yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 mengenai pemberdayaan masyarakat. Jadi, pemberdayaan masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 itu adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat, tentunya dalam bidang kesehatan. Nah, pemberdayaan masyarakat di sini perawat yang pertama adalah melakukan identifikasi sumber daya pendukung yang dapat mendukung dalam program untuk peningkatan kesehatan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kompetensi sumber daya masyarakat. Dan yang ketiga, menggerakkan peran serta sumber daya masyarakat dalam mengatasi atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan melakukan bimbingan dan peran serta masyarakat secara berkelanjutan. Jadi tidak hanya satu kali saja program tersebut, program suatu pemberdayaan masyarakat itu dilakukan, namun diharapkan perawat itu memberikan bimbingan dan peran serta masyarakatnya secara berkelanjutan, secara berkesinambungan. Nah, peran perawat dalam promosi kesehatan, yang pertama itu adalah sebagai model perilaku kesehatan, sebagai contoh ya, contoh dalam perilakunya sehari-hari mengenai yang terkait dengan kesehatan. Kemudian yang kedua, memfasilitasi klien untuk ikut terlibat dalam promosi kesehatan. Jadi perawat bisa mengajak kader kesehatan ataupun pemangku-pemangku di dalam desa atau wilayahnya untuk terlibat dalam promosi kesehatan. Kemudian yang ketiga, mengajarkan strategi perawatan secara mandiri. Jadi masyarakat diharapkan dapat merawat dirinya sendiri secara mandiri dengan mengajarkan strategi dalam perawatan secara mandiri. Yang keempat, membantu klien untuk meningkatkan derajat kesehatan dan memberikan pendidikan kepada klien untuk menjadi konsumen pelayanan kesehatan yang efektif. Nah, dalam setiap tahapan promosi kesehatan, peran perawat itu ada dalam setiap tahapannya. Yang ada
di dalam tahap pengkajian, diagnosis, tahap perencanaan, tahap implementasi, dan juga tahap evaluasi. Yang pertama, tahap pengkajian. Tahap pengkajian di sini perawat bertugas untuk mengumpulkan berbagai informasi-informasi penting yang dapat digunakan dalam menentukan bentuk promosi kesehatan apa yang akan diberikan perawat kepada klien atau masyarakat. Misalkan contohnya, riwayat kesehatan dan pemeriksaan fisik, pengkajian kebugaran fisik, pengkajian gaya hidup, pengkajian kesehatan spiritual, pengkajian dukungan sosial, pengkajian risiko kesehatan, pengkajian kepercayaan kesehatan, dan pengkajian tekanan hidup. Jadi, perawat yang ada di akademisi, yaitu misalkan sebagai seorang pendidik secara bersamaan itu juga bisa berperan juga sebagai kolaborator dan juga organisator sehingga nantinya dapat berkolaborasi dengan klien, dengan masyarakat setempat untuk mendapatkan data-data yang sesuai, data-data yang diperlukan oleh perawat yang kemudian nantinya data-data tersebut itu akan membantu perawat dalam membuat diagnosis keperawatan. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap diagnosis. Nah, dalam tahap diagnosis ini, perawat itu berperan dalam mengidentifikasi masalah kesehatan yang melibatkan klien dan keluarganya, dan untuk memberikan arahan asuhan keperawatan yang sesuai dengan klien. Nah, pada tahap ini, perawat berperan juga sebagai fasilitator perubahan, yaitu cara yang efektif untuk dilakukan adalah melalui penjelasan, melalui analisis, melalui pembagian keterampilan yang kompleks, kemudian bisa juga melalui demonstrasi, terapi, pengajuan pertanyaan, dan pemberian kesimpulan. Kemudian pada tahap perencanaan, peran perawat dalam tahap ini itu adalah menyusun langkah-langkah promosi kesehatan yang akan diterapkan kepada klien atau masyarakat, dan tidak lupa juga untuk menentukan tujuan. Kemudian intervensi yang akan dilakukan juga dalam tahap perencanaan ini harus benar-benar disiapkan secara matang, dan juga kriteria hasil yang diharapkan itu juga harus dipertimbangkan, harus direncanakan di awal. Kemudian selain itu, perawat juga bertindak sebagai narasumber, bukan sebagai penasehat ataupun konselor ya. Jadi perawat sebagai narasumber. Nah, perawat di sini itu juga berperan sebagai model perilaku dan sikap gaya hidup sehat. Dengan kata lain, perawat itu harus dapat mencontohkan perilaku hidup sehat yang nantinya mereka diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari, supaya dalam pengimplementasiannya nanti, dalam pelaksanaannya itu, klien dapat mendapatkan gambaran yang baik untuk merubah gaya hidup masyarakat ke gaya hidup yang lebih sehat. Selanjutnya, pada tahap implementasi, perawat itu menjalankan berbagai bentuk intervensi keperawatan yang sebelumnya telah disusun pada tahap perencanaan tadi ya, yang pada tahap perencanaan sudah disusun intervensinya apa yang direncanakan, kemudian dilaksanakan pada tahap implementasi. Sesuai yang pastinya harus sesuai dengan kebutuhan klien. Misalkan contohnya, memberi dan memfasilitasi dukungan, mengadakan sesi konseling baik individu maupun per kelompok, kemudian memfasilitasi dukungan sosial, memberikan penyuluhan kesehatan,
mendorong perubahan perilaku menjadi yang lebih baik, serta memberikan contoh untuk hidup sehat. Di sini pada tahap implementasi, perawat itu berperan juga sebagai advokator dan juga organisator. Nah, yang mengkoordinir, yang mengatur dalam pelaksanaan suatu program yang akan dijalankan di masyarakat, dan juga sebagai advokator atau penasehat apabila nanti di tengah-tengah pelaksanaan atau di tengah-tengah implementasi itu terdapat hambatan-hambatan atau terdapat masalah-masalah yang muncul yang di luar ekspektasi. Selanjutnya, tahap evaluasi. Pada tahap ini, itu perawat secara mandiri melakukan evaluasi dengan cara mencatat data-data pencapaian hasil yang telah dicapai dari proses tahap implementasi tadi apa saja, dilakukan pencatatan agar bisa dilakukan evaluasi, kemudian maupun perilaku yang diharapkan untuk meningkatkan kesehatan atau mencegah suatu penyakit. Peran perawat seperti pada tahap pengkajian juga ya, pada tahap evaluasi ini juga sebagai kolaborator. Namun perbedaannya kalau untuk pada tahap ini, tahap evaluasi ini, perawat itu bersama-sama dengan klien secara kolaboratif itu melakukan mengevaluasi pencapaian hasil dari promosi kesehatan yang telah dilaksanakan pada tahap implementasi. Nah, selama tahap evaluasi ini, klien itu dapat memutuskan untuk melanjutkan rencananya atau menetapkan kembali prioritas yang diprioritaskan itu apa, atau bisa juga mengubah strateginya, atau bisa juga memperbaiki kontrak promosi perlindungan kesehatan. Jadi di sini perawat pada tahap evaluasi, perawat menentukan program tersebut apakah akan terus berlanjut atau diubah atau tidak. Nah, itu tadi adalah peran perawat dalam promosi kesehatan secara umum ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai peran perawat dalam promosi kesehatan di tatanan masing-masing ya. Yang pertama adalah di tatanan sarana kesehatan, institusi pendidikan, tempat kerja, dan tempat umum. Untuk di tatanan sarana kesehatan, yang pertama itu adalah rumah sakit. Rumah sakit di sini upaya promosi kesehatan atau pendidikan kesehatan itu sangat bermanfaat untuk meningkatkan status kesehatan pasien dan juga keluarga. Jadi di rumah sakit pun juga perawat berperan untuk melakukan upaya promosi kesehatan atau pendidikan kesehatan agar kedepannya status kesehatan pasien dan juga keluarganya dapat lebih baik lagi. Nah, hal yang dapat dilakukan pada lingkungan rumah sakit itu tadi melakukan penyuluhan secara baik itu secara massal ataupun secara individu di rumah sakit. Kemudian di sarana kesehatan puskesmas, kalau di puskesmas ini tugas perawat itu minimal itu dapat berperan sebagai pemberi pelayanan kesehatan melalui asuhan keperawatan. Kemudian sebagai pendidik dan penyuluh kesehatan, kemudian penemu kasus yang ada di masyarakat sebagai penghubung dan koordinator, sebagai pelaksana konseling keperawatan dan model peran. Jadi peran perawat dalam komunitas ya di puskesmas itu sebagai pendidik atau penyuluh kesehatan serta pelaksana konseling keperawatan kepada individu, keluarga, kelompok, dan juga masyarakat. Nah, itu merupakan bagian dari ruang lingkup promosi kesehatan yang dapat dilakukan
oleh perawat di puskesmas. Kalau peran perawat di posyandu, baik itu posyandu balita maupun posyandu lansia, sama halnya dengan program yang ada di puskesmas, yaitu upaya promosi kesehatan, misalkan seperti penyuluhan dan juga upaya preventif, misalkan pemberian imunisasi kepada bayi dan balita, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala pada lansia yang berada di wilayah lingkungan posyandu tersebut. Nah, ini contoh kasusnya untuk kasus diare. Diare yang terjadi akibat tercemarnya sumber air bersih tidak akan tuntas apabila hanya mengobati pasien di rumah sakit saja, tanpa adanya pemotongan atau tanpa memotong atau menyingkirkan penyebab utamanya. Nah, penyebab utamanya yang didapatkan di sini adalah pencemaran serta pengkontaminasian sumber air sungai yang dapat menyebabkan keadaan diare pada masyarakat setempat. Jadi, peran perawat di sini sebagai seorang perawat di komunitas menyikapi dan menindaklanjuti perilaku masyarakat bantaran sungai yang selalu melakukan buang air besar di sungai itu sehingga mengotori dan mencemari sungai yang menjadi sumber air bersih untuk keperluan masyarakat setempat. Jadi perawat itu beranggapan bahwa suatu masalah kesehatan sebagai contoh diare tersebut. Kemudian di tatanan lingkup institusi pendidikan, peran perawat di sini adalah sebagai pendidik ya. Di keadaan nyata, mahasiswa serta dosen keperawatan itu seringkali melakukan kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat atau biasanya disebut pengmas ya, yang umumnya juga menggambarkan upaya promosi kesehatan seperti pendidikan kesehatan pada kelompok-kelompok tertentu dan penyuluhan pada masyarakat umum. Nah, ini sama ya. Jadi, misalkan contohnya untuk di lingkup institusi pendidikan, kegiatan pengabdian masyarakatnya, misalkan memberikan kegiatan promosi kesehatan untuk meningkatkan konsumsi ikan, misalkan dengan melakukan ajakan untuk mengkonsumsi ikan, manfaat konsumsi ikan juga dijelaskan agar masyarakat itu tahu dan lebih dapat mengkonsumsi ikan, karena ikan itu sebagai sumber protein dan vitamin yang baik bagi tubuh kita. Kemudian yang selanjutnya di lingkungan kerja. Nah, peran perawat di lingkungan kerja di sini sangat diharapkan karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh para pekerja, misalkan upaya promosi kesehatan dalam tatanan kesehatan keselamatan kerja atau K3. Nah, tujuannya adanya K3 di tempat kerja itu dapat mereka dapat mampu menerapkan PHBS di tempat kerja. Kemudian mereka juga bisa menurunkan angka absensi tenaga kerja akibat tingkat kesakitan pada pekerja. Kemudian mengurangi angka penyakit, baik dalam lingkungan kerja ataupun di luar lingkungan kerja. Dan yang terakhir adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Nah, di sini perawat juga berperan dalam K3 di lingkungan kerja. Contohnya, misalkan, di lingkungan pabrik yang umumnya itu mempunyai paparan terhadap debu, polusi, serta resiko adanya cedera, itu sangat penting bagi perawat dalam memberikan pemahaman yang baik dengan cara melakukan pendidikan kesehatan ataupun memberikan penyuluhan mengenai pemakaian APD atau alat perlindungan diri. Nah, APD yang mereka pakai itu diharapkan dapat melindungi segala resiko yang dimungkinkan, segala kemungkinan yang dapat terjadi di lingkungan
kerja mereka. Nah, perawat A, contoh lain juga perawat A, dalam memberikan pemahaman tersebut, perawat mengenakan APD berupa masker, handscoon, celemek ketika mereka melakukan asuhan keperawatan. Misalkan memandikan pasien di atas tempat tidur. Kemudian, nah dengan cara tersebut itu berarti perawat telah mengupayakan kesehatan keselamatan kerja atau K3. Dan secara tidak langsung itu juga melakukan perannya di tatanan sarana kesehatan dan tempat kerja. Nah, itu adalah dua contoh yang berbeda ya. Yang pertama adalah di lingkungan pabrik sebagai K3-nya, yaitu perawat memberikan pendidikan kesehatan kepada para pekerja. Kemudian yang contoh kedua adalah perawat mengenakan APD dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien, yang merupakan juga salah satu peranannya dalam di tatanan sarana kesehatan dan tempat kerja. Kemudian di tempat umum, di tatanan tempat umum seperti misalkan pasar, halte bus, terminal, stasiun, pelabuhan, bahkan juga di bandara. Nah, peran perawat di sini yaitu untuk mensosialisasikan peraturan-peraturan mengenai kesehatan. Misalkan, contohnya seperti merokok di tempat umum sebagai contoh sangat dilarang karena dapat menyebabkan polusi udara. Nah, peran perawat untuk mensosialisasikan peraturan-peraturan tentang pelarangan kegiatan merokok di tempat umum itu merupakan salah satu upaya perawat dalam memberikan promosi kesehatan di tempat umum. Kemudian yang kedua, peran perawat dalam promosi kesehatan di tatanan organisasi kemasyarakatan atau organisasi profesi atau media massa. Nah, peran perawat dalam promosi kesehatan di tatanan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi ataupun media massa itu bisa melakukan kerjasama atau kolaborasi yang dapat berupa pemberian informasi yang secara terus-menerus agar klien itu dapat berubah dari tidak tahu menjadi tahu atau sadar dalam aspek knowledge-nya, kemudian dari tahu menjadi mau dalam aspek attitude-nya atau sikapnya, dan dari mau menjadi mampu untuk melakukan perilaku yang diperkenalkan tersebut. Itu adalah dalam aspek praktisnya. Jadi dari kita memberikan pengetahuan, kemudian diharapkan mereka dapat mengubah sikapnya dan juga mampu untuk melakukan perilaku yang diperkenalkan tersebut. Kemudian agar terjalinnya kerjasama yang baik, maka peran perawat pada tatanan ini itu adalah memberikan advokasi. Nah, ini hal yang paling penting untuk mendapatkan komitmen dan juga dukungan dari sasaran advokasi kita. Nah, advokasi itu harus dilakukan secara terencana, cermat, dan tepat agar sasarannya agar terlaksana dengan baik. Nah, ini tatanan tahap advokasi dalam tatanan organisasi, yaitu yang pertama adalah menyadari adanya suatu masalah. Apabila sudah menyadari adanya suatu permasalahan dalam organisasi tersebut, kemudian tertarik untuk ikut dalam mengatasi permasalahan tersebut. Setelah itu, peduli terhadap pemecahan-pemecahan masalah yang dengan cara mempertimbangkan beberapa alternatif-alternatif pemecahan masalah dan sepakat untuk memecahkan masalah-masalah
tersebut dengan cara memilih salah satu alternatif dan memutuskan tindak lanjut kesepakatan. Misalkan contohnya, A itu bersama rekan-rekan relawannya dan juga dengan tenaga-tenaga kesehatan itu melakukan penyuluhan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan gratis di daerah yang sulit dijangkau atau jauh dari tempat layanan kesehatan. Yang ketiga, peran perawat dalam promosi kesehatan di tatanan program atau petugas kesehatan. Nah, peran perawat di sini itu kegiatan yang dilakukan terintegrasi sesuai dengan fungsi manajemennya, meliputi perencanaan, penggerakan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan penilaian yang dapat dilakukan di berbagai tingkat administrasi, baik itu di pusat, provinsi, maupun di kabupaten atau kota. Nah, kegiatan tersebut itu memuat strategi promosi-promosi kesehatan, yaitu seperti pemberdayaan masyarakat, kemudian bina suasana, dan juga advokasi. Nah, kegiatannya itu tadi adalah perencanaan, penggerakan pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan penilaian. Oke, kita bahas ya satu-satu. Pada perencanaan, pada tahap perencanaan ini, yang pertama, perawat itu melakukan pengkajian. Pengkajian yang dimaksud di sini adalah untuk mendapatkan informasi tentang besaran masalah dan penyebabnya, potensi yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah tersebut. Itu direncanakan terlebih dahulu dengan cara mengkaji informasi. Kemudian menggalang komitmen dan dukungan dari lintas program dan juga lintas sektor dalam pelaksanaan integrasi melalui pertemuan-pertemuan lintas program dan lintas sektor terkait dalam promosi kesehatan yang akan dilakukan oleh perawat. Kemudian yang ketiga, menyusun perencanaan integrasi promosi kesehatan dan program kesehatan. Itu tahap perencanaannya. Kemudian untuk tahap penggerakan pelaksanaannya, itu perawat melakukan integrasi promosi kesehatan dalam program kesehatan di kabupaten atau kota sesuai dengan rencana yang telah disepakati bersama di awal. Nah, melaksanakan pertemuan koordinasi lintas program dan juga lintas sektor itu dilakukan secara berkala ya, secara berkesinambungan untuk menyelaraskan kegiatan. Nah, yang terakhir adalah pengawasan, pengendalian, dan penilaian. Pengawasan itu dilakukan untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan itu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau tidak. Kemudian yang kedua adalah pengendalian. Pengendalian ini dilakukan agar kegiatan yang telah dilaksanakan itu sesuai dengan arah, sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, kemudian mengantisipasi masalah-masalah atau hambatan-hambatan yang mungkin terjadi Pak di tengah-tengah implementasi nantinya. Kemudian yang ketiga adalah penilaian. Penilaian itu dilakukan untuk melihat keberhasilan dari pelaksanaan atau implementasi integrasi pada akhir program atau akhir kegiatan. Kemudian mendokumentasikan kegiatan-kegiatan integrasi tersebut untuk bahan pembelajaran perbaikan atau untuk tahap evaluasi nantinya di program integrasi mendatang. Kemudian yang terakhir adalah memberikan umpan balik atau feedback kepada lintas program dan juga lintas sektor untuk melakukan perbaikan-perbaikan atau evaluasi dari kegiatan integrasi selanjutnya yang akan dilaksanakan. Contohnya, perawat B itu bertugas bersama dengan petugas kesehatan lainnya itu mempunyai rencana untuk membuat sebuah program promosi kesehatan, misalkan tentang cuci tangan yang benar di sebuah panti. Nah,
Setelah melakukan perencanaan dan juga persiapan yang matang, mereka kemudian menuju ke panti yang akan dituju tersebut. Nah, nanti di sana perawat itu mulai mengajari cara cuci tangan yang baik dan benar, cara cuci tangan 6 langkah yang baik dan benar kepada warga-warga panti, kepada anggota-anggota panti yang ada di panti tersebut. Nah, selain mengajari cuci tangan yang benar, para perawat tersebut itu juga membuat beberapa tempat cuci tangan untuk warga panti di situ. Kemudian selain itu perawat tidak hanya tinggal sehari saja di situ, tetapi perawat juga tinggal beberapa hari di situ untuk memantau, untuk mengawasi jalannya program tersebut, apakah berjalan dengan baik atau tidak, serta juga mengevaluasi untuk mengetahui perkembangan program tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah peran perawat dalam promosi kesehatan di tatanan lembaga pemerintahan atau politisi atau swasta. Nah, peran perawat dalam promosi kesehatan di tatanan lembaga pemerintah, politisi atau swasta itu yaitu yang pertama berintegrasi dengan program KIA, program kesehatan ibu dan anak. Kemudian berintegrasi dengan program jaminan pemeliharaan kesehatan atau JPK dan berintegrasi dengan program pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular atau P2PTM. Nah, perawat dalam hal ini itu mempunyai banyak peran, di mana dalam setiap perannya itu bertujuan untuk mensukseskan dan mendukung program pemerintah, antara lain misalkan mendukung program BPJS. Contohnya, misalkan itu ikut berperan serta dalam program pemerintah yang berhubungan dengan kesehatan, misalkan seperti puskesmas keliling atau membantu memberikan atau melakukan promosi kesehatan tentang BPJS di masyarakat. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini mengenai peran perawat dalam promosi kesehatan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.